Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya pertama ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dari media massa yang selama 2-3 hari terakhir ini telah berkenan memberikan perhatian terhadap pertemuan yang dinamakan Bali Demokrasi Forum yang baru saja tadi diakhiri pertemuannya. Kemarin Bapak Presiden telah menyampaikan dalam press conference yang disampaikan oleh beliau segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bali Demokrasi Forum ini, dan kami kira demikianlah posisi dan sikap pemerintah Indonesia tentang forum ini. Yang kami ingin lakukan pada kesempatan siang hari ini adalah menambahkan elemen-elemen atau perkembangan semenjak press conference yang disampaikan oleh Bapak Presiden kemarin sore. Intinya, sebagaimana diketahui teman-teman semua, tadi dalam pada pagi hari ini dilanjutkan pertemuan kali ini dalam bentuk yang dinamakan interactive session, sesi yang sifatnya interaktif, di mana para peserta Bali Demokrasi Forum mengadakan pertemuan dengan interaksi dalam mengenai dua tema, conducting free and fair elections, dan yang kedua adalah yang menyangkut topik membangun atau building and strengthening democratic institutions. Jadi formatnya lebih dalam sesi yang interaktif dan pembahasan dilakukan dengan sangat dinamis dan sangat terbuka. Selanjutnya, setelah ada pembahasan pada bentuk pleno maupun dalam bentuk sesi interaktif, dihasilkanlah chairman statement sebagaimana mungkin draft awalnya atau yang masih harus disempurnakannya juga akan dibagikan ke teman-teman semua. Tapi intinya kami kira yang kita bisa simpulkan melalui pertemuan 2 hari di Bali ini, keberadaan atau manfaat dari Bali Demokrasi Forum dalam kerangka regional sudah semakin diakui dan semakin dipahami. Anda mengetahui dalam forum ini disertai oleh partisipan dari banyak negara, bukan saja dari segi jumlah, melainkan dari segi cakupan wilayahnya. Suatu upaya yang semula hanya mencakup kawasan Asia dan Pasifik, kini menjangkau kawasan Afrika, kawasan Eropa, dan kawasan Asia Tengah misalnya. Jadi dari segi cakupan geografis semakin luas, dari segi peserta juga semakin bertambah, dan tidak kalah penting seperti yang sejak awal dimaksudkan, forum ini sifatnya inklusif. Jadi mengikut sertakan negara-negara yang tingkat atau perkembangan politiknya sangat beragam, bahkan sistem tata kenegaraannya pun sangat beragam. Dengan demikian, saling tukar pandangan, saling tukar pengalaman tersebut betul-betul sangat bermanfaat, karena tidak ada upaya untuk mengasumsikan satu negara lebih dari yang lainnya. Tapi di samping hal-hal yang sifatnya berbagi pandangan, berbagi pengalaman, sebenarnya juga ada manfaat praktis dari forum Bali Demokrasi ini. Sebagai contoh, 4 tahun yang lalu kurang lebih, ketika pertama kali negara Fiji berpartisipasi dalam forum Bali Demokrasi Forum, pada saat itu di awal keadaan dalam negeri negara termaksud masih penuh dengan tantangan dari segi demokratisasinya. Melalui kemitraan dalam kerangka Bali Demokrasi Forum lah berbagai bentuk kerjasama, capacity building, tukar-menukar informasi, kebiasaan untuk bisa berinteraksi dengan negara lain itu bisa kita kembangkan. Di samping contoh Fiji, kita juga melihat tahun ini ada partisipasi dari negara Madagaskar, negara yang juga pada saat ini sedang melalui tahapan transisi ke arah demokrasi yang sangat penting, dan jadi keterlibatan mereka dalam forum Bali Demokrasi Forum ini memberikan semacam dorongan, menjadi pendorong untuk terus melanjutkan proses
demokratisasinya. Ini adalah salah satu BDF ini adalah salah satu inisiatif Indonesia yang kita ketahui sangat diapresiasi oleh masyarakat internasional, bukan saja oleh di kawasan Asia dan Pasifik, dan selaras dengan upaya kita dalam kerangka ASEAN menciptakan komunitas ASEAN 2015 khususnya di bidang politik dan keamanan. Di samping pertemuan dalam BDF-nya itu sendiri, tentu sepanjang kemarin dan hari ini kami mengadakan serangkaian pertemuan bilateral, termasuk misalnya antara lain dengan Menteri Luar Negeri Australia, dengan Menteri Luar Negeri Azerbaijan, dengan Menteri Madagaskar, dengan Menteri Hungaria, dan negara-negara lainnya yang saya tidak perlu sebut satu persatu. Pertemuan sudah diakhiri tadi. Tentu setelah pertemuan ini kita selesaikan, tim substansi akan menganalisa, pembahasan, mengidentifikasi hal-hal yang paling penting untuk ditindaklanjuti, khususnya oleh yang dinamakan Institute for Peace and Democracy (IPD) sebagai lembaga yang menindaklanjuti berbagai pemikiran dalam konteks yang dibahas dalam BDF kali ini. Demikian mungkin yang ingin saya sampaikan khusus mengenai BDF dan hal-hal yang terkait dengannya. Saya pada kesempatan ini juga ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada Dirjen IDP Pak Fahir, Bapak Dr. Fahir, dan timnya termasuk Pak Busra, Direktur Diplik Diplomasi Publik, yang bersama dengan timnya telah bekerja keras demi kesuksesan pertemuan BDF kali ini. Seandainya tidak ada pertanyaan, demikian. Tapi kalau ada pertanyaan, baik juga. Terima kasih. Silakan. Terkait pertemuan bilateral dengan Menlu Australia tadi, apakah sempat membahas soal penyadapan? Tidak secara khusus membahas masalah penyadapan dan kutipan, melainkan lebih fokusnya sebenarnya lebih tentang masalah BDF-nya di sendiri, tentang kerjasama Indonesia Australia dalam rangka Bali Democracy Forum, dan juga di samping itu upaya-upaya peningkatan hubungan bilateral. Diketahui intensitas komunikasi antara kedua belah pihak sangat tinggi. Kalau saya tidak salah dalam waktu 7 minggu atau 8 minggu terakhir ini saya sudah mengadakan pertemuan dengan Menlu Australia sebanyak 7 kali juga. Jadi hampir setiap minggu ada pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Australia. Upaya-upaya masalah BDF, upaya peningkatan hubungan bilateral, kerjasama di kawasan Samudra Hindia, Indonesia dan Australia menjadi ketua dan wakil ketua di kerjasama di Samudra Hindia. Namun tentunya kami juga sampaikan sekali lagi terus berlangsungnya, terus berkelanjutannya keprihatinan kita tentang pemberitaan penyadapan dalam kutipan, dan juga ada pernyataan dari beliau, intinya menyatakan bahwa tentu Australia selama ini akan senantiasa memastikan bahwa hubungan dan kerjasama antara kedua negara sesuai dengan tali persahabatan dan yang selama ini telah terjalin antara keduanya. Mungkin Pak, Indonesia terkesan lembek menyikapi penyadapan yang dilakukan AS, Pak. Bagaimana sebenarnya kondisi sebenarnya? Gimana maksudnya, lebih gimana Pak? Ya, penyikapin seperti negara yang lain barangkali lebih tegas. Nah, kalau Bapak, saya bisa memberikan ke Bapak, dari mana Pak? Kompas, Pak? Kompas. Nanti saya akan berikan ke Bapak satu semacam bagan, matriks tentang tanggapan dari negara-negara lain terhadap masalah yang sama. Jadi supaya bisa terukur dan cerah, terang benderang dalam membandingkan tanggapan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dibandingkan misalnya dengan negara-negara tetangga misalnya. Tidak ada yang lembek dalam kita menyatakan kita menentang, menolak, menganggapnya tidak acceptable. Tidak ada yang lembek dalam kita menyatakan protes keras. Tidak ada yang lembek dalam kita menyatakan kita akan mengkaji ulang
kerjasama di bidang pertukaran informasi antara Indonesia dan negara-negara termaksud. Tidak ada yang lembek dari upaya kita untuk mengsponsori resolusi di PBB mengenai pembatasan aksi-aksi seperti ini. Jadi saya kira kalau kita lihat faktanya dan kelugasan kita menyampaikan sikap, saya kira tidak bisa dikatakan kita lembek. Bahwasannya tanggapannya adalah apa yang seperti kita dengar, itu memang jawabannya demikian ke semua negara. Ingat, ada 90 negara kurang lebih yang menghadapi masalah yang sama. Bukan hanya Indonesia, ada kurang lebih 90 negara lainnya di kawasan, di berbagai belahan dunia yang menghadapi masalah yang sama. Tapi mari kita juga memastikan, bekerja keras untuk memastikan agar sistem informasi komunikasi kita semakin teramankan atau diamankan sehingga tidak rentan terhadap kemungkinan gangguan dari pihak ketiga. Kembali ke PDF Pak, apakah ada sesuatu yang dihasilkan dari PDF ke-6 seperti misalnya PDF 1 menghasilkan melalui forum gitu, apakah nanti akan melalui civil society forum atau seperti apa? Yang kedua Pak, Bapak kan kemarin bilang harus ditindaklanjuti kerjasama jika diulang kerjasama pertukaran informasi dengan Australia terkait kasus. Bapak, kalau dalam bahasa diplomasinya, kalau kita menyatakan sesuatu seperti akan mengkaji ulang sesuatu kerjasama dalam kosakata diplomasi itu sangat penuh makna dan arti. Jadi, tapi proses itu terus akan bergulir prosesnya sampai kita betul-betul merasa ada satu titik penyelesaian atas masalah ini. Kita juga bekerja sama dengan atau berkomunikasi dengan negara lain yang menghadapi situasi yang serupa. Tadi saya sampaikan kita bekerja sama dalam mengajukan resolusi PBB itu dengan antara lain dengan Jerman dan Brazil antara lain kalau saya tidak salah catat. Jadi itu merupakan satu proses yang akan terus menerus. Yang pasti terlepas bukan hanya masalah pengkajian ulang program kerjasama informasi, melainkan juga ini masalah rasa saling percaya. Ini harus dipulihkan kembali. Karena apakah dua negara bersahabat melakukan tindakan penyadapan? Saya kira kan tidak. Jadi kalau ini yang harus diperbaiki kembali. Dan bolanya tidak berada pada kita. Bolanya berada kepada negara yang melakukan hal-hal seperti ini. Dan ini bukan hanya Indonesia, ada 90 plus negara lain yang juga menghadapi situasi yang sama. Jadi itu mengenai yang pertama, belum. Justru ini yang saya ingin dengan tim substansi ya Pak Fahid, kita akan duduk bersama untuk mengkaji bagaimana ini dari tadi setelah kita mengintisarikan pembahasan tentang korelasi antara demokrasi dan masyarakat yang majemuk, yang plural, bagaimana kita ke depannya. Saya bisa informasikan ke teman-teman misalnya tahun depan juga di Bali, rencananya bulan Agustus tahun depan kita akan menjadi tuan rumah dari dinamakan Alliance of Civilization, sebuah pertemuan PBB yang juga mengulas masalah yang sama, masalah kerjasama antar agama, kerjasama antara peradaban, dan hasil dari Bali ini akan mengerucut, akan menjadi masukan bagi pembahasan di pertemuan di Bali nanti tahun depan. Ada lagi? Sorry, can I ask a policy question? Yes. Forgive me. Does Indonesia now have a policy that where safety of life at sea is not an issue, that it will not take asylum seekers back where they're in Australian vessels? There hasn't been any noticeable any shift in Indonesia's position. Of course, the welfare of the people in vessels in distress at sea is always paramount. Is always important and primary, and this is why in the past we have been providing lending assistance to those actually in need. But that's the general norm and principle, but when we apply it on a case-by-case basis, I think this is where we have to look at what's prevailing situation and circumstances, whether
the extension of such concern entails the bringing ashore of these individuals to Indonesia's to Indonesia, or whether it involves some other activities. But I don't think we can what to call it. It depends really very much on the situation at hand. And does Indonesia see an obligation to take people where safety and life at sea is not an issue? Where is not an Sorry, issue. double negative. In the case where there is no safety of life at sea issue, where the people are fine, the boat is not sinking, does Indonesia feel an obligation or not an obligation to take those people from Australian vessels? Then the question is, under what circumstance are we bringing them to Indonesia? I mean, there wouldn't be any apparent need for them to be brought back to Indonesia. Ada lagi? Seandainya tidak ada lagi pertanyaan, saya mengucapkan banyak terima kasih teman-teman semua atas perhatian dan kepeduliannya, terutama sekali lagi Pak Fahir dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan partisipasi di Bali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.